Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPM Veteran Jakarta, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga yang ada di sini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai penyakit hipertensi dan cara pencegahannya. Tujuan saya untuk melakukan penyuluhan ini yaitu saya mengharapkan ibu dan bapak beserta keluarga dapat memahami apa itu penyakit hipertensi dan bagaimana cara pencegahannya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15-20 menit. Semoga bapak dan ibu beserta keluarga bersedia mendengarkan materi penyuluhan dari saya. Berikut ada beberapa topik bahasan yang akan saya bahas nanti. Yang pertama yaitu ada pengertian hipertensi, yang kedua ada penyebab hipertensi, yang ketiga ada tanda dan gejala, yang keempat ada bahaya hipertensi, yang kelima ada cara perawatan hipertensi, dan yang terakhir ada cara pemberian diet garam pada hipertensi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian hipertensi itu sendiri. Sebelumnya, apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Jadi apabila ibu atau bapak memiliki tekanan darah di atas nilai normal, ada kemungkinan bapak atau ibu memiliki riwayat atau penyakit hipertensi. Selanjutnya, ada beberapa penyebab dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama ada umur. Seiring berjalannya atau bertambahnya usia, manusia akan lebih rentan untuk mengalami hipertensi, terutama kepada lansia yang berumur 65 tahun ke atas. Yang kedua ada keturunan. Keturunan itu sendiri disebabkan oleh orang tua. Jadi semisal orang tua itu memiliki penyakit hipertensi, ada kemungkinan besar anak pun dapat mengalami hipertensi juga. Lalu yang ketiga ada garam berlebih. Ketika kita mengkonsumsi garam yang berlebih, itu dapat menimbulkan hipertensi. Lalu yang keempat ada merokok. Merokok pun juga dapat menyebabkan hipertensi jika dikonsumsi terlalu banyak dan sering. Lalu yang terakhir ada stres dan emosi. Ketika kita mengalami stres atau emosi yang tinggi, itu dapat menimbulkan tekanan darah kita naik dan mengalami hipertensi. Adapun beberapa tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama yaitu ada sakit kepala atau pusing, yang kedua ada jantung berdebar-debar, yang ketiga mudah lelah, yang keempat penglihatan kabur, dan yang terakhir ada gelisah. Ketika ibu atau bapak beserta keluarga ada yang mengalami tanda dan gejala seperti ini, mungkin sebaiknya segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mengecek keadaan bapak atau ibu. Ada pula bahaya dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama dapat menyebabkan penyakit jantung, yang kedua stroke, lalu yang ketiga ada penyakit ginjal, yang keempat ada retinopati atau kerusakan retina, yang kelima ada penyakit pembuluh darah tepi, yang keenam ada gangguan saraf, dan yang terakhir ada gangguan serebral atau otak. Jadi ketika bapak atau ibu beserta keluarga mengalami hipertensi, segerakan dicek ke rumah sakit atau puskesmas supaya terhindar dari bahaya hipertensi itu sendiri. Selanjutnya ada cara perawatan pada hipertensi. Yang pertama yaitu memperhatikan menu makan. Yang kedua menjaga berat badan tetap stabil. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari stres dan lakukan teknik relaksasi seperti menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya perlahan.
Lalu yang terakhir ada kontrol secara teratur ke pelayanan kesehatan untuk mencegah komplikasi atau bahaya dari hipertensi itu sendiri. Selanjutnya ada cara pemberian diet garam pada hipertensi. Yang pertama ada diet rendah garam 1, yaitu sekitar 200 sampai 400 mg/NA. Dalam memasak makanan tidak ditambahkan garam dapur, bahan makanan tinggi natrium dihindarkan dan diberikan kepada hipertensi berat. Lalu yang kedua ada diet rendah garam 2, itu 600 sampai 800 mg/NA. Boleh ditambahkan 1/4 sendok garam atau 1 gram. Bahan makanan tinggi natrium dihindarkan dan diberikan pada hipertensi sedang. Dan yang terakhir ada diet rendah garam 3, yaitu sekitar 1000 sampai 1200 mg/NA. Boleh digunakan setengah sendok garam dapur atau 2 gram. Bahan makanan natrium dihindarkan dan diberikan pada hipertensi ringan. Ada pula contoh menu makan harian untuk orang yang mengalami hipertensi. Pada pagi hari yaitu ada nasi, lalu lauknya ada ikan mas atau pepes, ditambah tumis kacang panjang. Yang pada siang hari mereka makan nasi, sayurnya ada sayur lodeh, lalu lauknya ada tahu bacem dan buahnya ada pepaya. Untuk makan sorenya yaitu ada nasi, tempe, capcay, dan buahnya pisang. Lalu di sini juga ada cemilan atau makanan selingan, yaitu pada pukul 10 pagi, ibu atau bapak bisa makan bubur kacang hijau tanpa santan. Lalu pada pukul 16.00 atau bisa juga jam 4 sore, ibu atau bapak bisa memakan buah. Ada pula contoh menu makan harian selanjutnya. Pada pagi hari, bapak atau ibu bisa memakan nasi, pepes tahu, atau tumis kangkung. Lalu pada siang harinya, ibu atau bapak bisa makan nasi, sayur sop, ikan bumbu kuning, dan buahnya jeruk manis. Pada sore harinya, ibu atau bapak bisa memakan nasi, sayurnya sayur bening, perkedel, dan buahnya pepaya. Untuk cemilan atau makanan selingannya, pada pukul 10 pagi, ibu atau bapak bisa meminum jus mangga. Dan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore, ibu dan bapak bisa memakan buah. Baik, selesai sudah pemaparan materi penyuluhan dari saya. Terima kasih kepada bapak atau ibu beserta keluarga yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi penyuluhan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.